Belum channel YouTube gue, guys. Oke, nanti gue subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya guys. Oke. Like, comment, and subscribe. Channel YouTube gue share ya. Iya. CGR Bird Farm. Oke, CGR Bird. Oke. Bird Farm. Thank you so much, Shirley. Bye. Good night. Insyaallah pulang kerja. Pak, telurnya udah netes ini pemirsa. Tuh ada 2 bayinya. Alhamdulillah, masya Allah. Telur ketiga udah netas. Habis subuh ini. Barakallah. Salam kicau mania. Salam ternak sampai manak sampai jadi rezeki yang halal. Saya Asep Supriyatna dari CGR Bird Farm dan owner CGR Bird Farm. Jangan lupa Mr. Bandot atau adik saya tercinta Tris Sutrisno. Hari ini ternyata yang telurnya 4 itu telurnya si Blorok Sekamahra itu ngisi semua kawan. Tadinya mau dibuang, ini malah netes. Tadi dari awal nih saya videoin. Oke, makasih banyak. Jangan lupa ditonton di channel YouTube CGR Bird Farm atau CGR Bird Farm. Oke, selamat pagi. Salam kicauan ya. Senang ketemu lagi dengan Kang Sapu Kandang bersama Kang Sapu Kandang dari CGR Bird Farm Tangerang. Saya Asep Supriyatna. Facebook Asep Supriyatna, Instagram CGR Bird Farm, YouTube CGR Bird Farm, Twitter juga ada CGR Bird Farm. Nomor handphone 0811 888 1508. Takutnya ada yang WhatsApp kalau lagi kuli, sorry friend nggak dijawab ya karena masih sibuk kuli. Ini cuma iseng aja bikin video, tapi kalau misalnya senggang insya Allah kalau WhatsApp dijawab. Oke, hari ini kita akan berbagi lagi tentang aktivitas sehari-hari tentang cara ternak murai batu. Hari ini Tangerang tanggal 27 Mei 2020. Ini kita akan berbagi kegiatan saya sehari-hari kalau ngerawat burung trotolan kayak gimana ya friend. Ya, sederhana sih friend, yang penting jangan males ya. Kalau males yang lain habis subuh tidur, kita nggak bisa coy. Kita mau nggak mau harus ngerawat trotolan kita. Jadi cara sederhana yang pasti kita bicara sehat aja dulu ya. Gimana caranya burung supaya sehat? Yang pasti jangan lupa berdoa ya guys sebelum kita mulai aktivitas hari ini. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa setelah selesai berdoa, mari kita lakukan aktivitas selanjutnya. Kali ini kita akan berbagi cara merawat trotol supaya sehat, bisa menerima masteran. Ini bukan hal yang baku ya friends. Ini hanya cara gua aja yang sambil kerja ya berbagi waktu. Gua pribadi hanya punya waktu buat ngurusin burung itu, target itu sebenarnya sih cuma 2 jam. 2 jam itu. Jadi 2 jam harus beres urusan burung tuh, mulai dari bikin video 10 menit, sisanya berarti buat ngurusin burung, bersih-bersih karpet, bersih-bersih kandang, ngurusin trotolan, kecuali lolohan. Karena lolohan itu dikasih ke ponakan, yang loloh ponakan karena kan sambil kerja kasihan daripada tamat. Ya kita loloh ponakan aja. Oke. Ini cara sederhana ngerawat trotol yang sambil kuli kayak saya, masih terbatas waktunya. Ya, inilah cara sederhana saya. Yang pasti namanya saya diambil itu burung trotolan dari ponakan saya yang udah mandiri umur sebulan biasanya. Om, umur sebulan udah mandiri ya? Udah friend. Itu biasa burung umur 20 hari itu, karena kalau saya pribadi kan ngasih makan itu pakai alam semua ya, nggak pakai pur ya friend. Ya, karena ya biar alami aja lah. Silahkan mungkin ke depan saya juga akan pakai pur biar mungkin lebih hemat, tapi saya sekarang ini biar lebih alami aja dulu, jadi saya pakai alam ngelolohnya. Oke, yang kita bahas hari ini adalah cara ngerawat trotolan saya pribadi dari umur sebulan ya. Biasanya dari yang loloh itu ponakan saya umur sebulan saya bawa ke sini ke rumah. Tuh, biasanya jaraknya kurang lebih hampir 12 kilo lah, 35 menit kalau naik motor, paling lamanya 45 menit kalau macet.
Jadi umur sebulan itu saya bawa dari daerah Tangerang Kota dekat Tang City ke Curug Kabupaten dekat rumah saya. Nah biasanya kalau udah umur sebulan saya bawa makannya tuh biasanya apa sih Om? Kalau umur sebulan saya pribadi masih menggunakan biasanya jangkrik ya, hanya paling 5 ekor lah untuk 1 ekor trotolan. Terus ulat biasanya secukupnya, mungkin 1 sendok, atau dikira-kira supaya untuk makan sehari nggak habis, itu dicampur dengan kondisi pur halus. Nah biasanya tiap hari seperti itu. Setelah makan porsi makan seperti itu, saya biasanya dimasterin. Nah berhubung rumah saya kadang pengap ya, rumahnya kecil, kos-kosannya kecil, jadi biasanya ada 2 cara saya. Kalau misalnya kondisi burungnya awal-awal sih biasanya saya kondisikan di kerodong biar dia tenang. Karena kan biasa dia sepi di sana, akhirnya berisik di sana, berisik tempat ponakan saya, berisik mesin, motor, jalan lalu lalang. Kalau di rumah saya itu kendaraan mungkin jarang, tapi burung banyak gitu. Karena burung masteran, burung dari kandang ternak masih sedikit terdengar ke trotolan ini. Nah biasanya saya kalau mau ditinggal kerja ngerawatnya pagi-pagi dijemur seperti ini friend. Ini kebetulan ada contoh trotolannya, ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya, 5 masteran. Nah masterannya biasanya ada saya cililin tuh, si Mamen namanya, cililin dimasterin. Biasanya saya ngasih 1 masteran itu 1 per 1 ya. Saya lebih senang 1 per 1 jujur. Kayak misalnya saya kasih cililin dulu silahkan, sampai paling cepat itu 2 minggu, lamanya sebulan. Buat saya pribadi lebih senang burung saya itu memahami 1 burung dulu daripada nanti enggak beres gitu nguasain atau niruin suara burungnya, menerima atau bisa menirukan suara masterannya. Jadi saya lebih senang 1 per 1 ya. Ada yang teman-teman yang sekaligus itu ada, tapi kalau saya pribadi saya analisa pelan-pelan, belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau disekaligusin kadang putus-putus, dia itu nggak real bawain lagunya tuh dari awal sampai akhir, jadi alias potong-sepotong ya. Ini hanya berbagi aja ya kan, karena cara kalian semua itu pasti beda-beda, tapi tujuannya tetap sama, kicau mania. Saya biasanya saya kasih cililin di masteran di sana pun, diponakan waktu itu selama sebulan tetap 1-1. Nah nanti bergantian. Oke, itu udah biasanya udah makanan tadi udah dimasterin 1 per 1. Nah biasanya saya jemur trotolan ini, saya jemur nggak lama lah, karena saya butuh waktu itu hanya 2 jam buat ngurusin semua. Paling jemur saya sesempatnya aja, paling antara jemur itu secukupnya lah, paling 10 menit sampai 30 menit paling lama. Tapi kadang dari subuh ya, ngeluarin dari subuh, tapi jam 8 udah masuk lagi. Nih kita jemur kayak gini burungnya tuh. Udah dijemur biasanya saya masukin, karena kan saya berangkat kerja kadang sambil ngasuh anak. Nah untuk penempatan sih kalau saya yang penting biar burung itu sehat, taruh di sirkulasi udara yang sekira-kiranya segar friend. Buat ngeceknya kebetulan saya suhu, ada alat suhu, tapi kita lebih cenderung karena burung juga hewan ya. Burung juga punya nyawa, punya perasaan. Nah jadi kita rasain aja kira-kira sirkulasi di rumah kita tuh pengap apa enggak. Saya pribadi nih, di rumah tuh kadang kalau di belakang ya, di dapur, apalagi pas istri masak, kadang ngap, apalagi masaknya sambal, puyeng friend. Kita aja manusia yang segede begini, napasnya gede, puyeng tuh. Kalau nggak sirkulasinya nggak beres, ditambah bau masakan apa aja, apalagi pedas, puyeng. Apalagi burung sama burung kecil, pasti ngap cuy. Nah, jadi penempatan ini penting. Kenapa? Biasanya kalau burung yang sirkulasinya kurang bagus, mulai dari biasanya, jadi kan murung gitu ya, udah murung,
terus nggak bergairah, nggak fresh, males makan, kadang serak, mati. Kalau udah mati sedih yang pasti ya. Kalau orang hobi sih mungkin ya, kalau dari sisi nominal uang mungkin ya ada beberapa teman kita yang nggak seberapa ya. Kalau saya pribadi sih jujur rugi secara uang juga iya, karena kan beli pakan juga tahu sendirilah. Penikmat gaji UMR kayak saya ini sedih kalau murai mati tuh. Ngelolohin juga ngasih buat ponakan, beli pulsa kan ya. Jadi kita rawat burung kita dengan baik, yang penting sirkulasi. Tadi udah taruh di rumah, sirkulasi udara yang baik. Apalagi satu, posisi di kerodong, sangkarnya kotor, udaranya pengap, parah itu yang pasti. Makanya beberapa, saya pribadi ya, bukan mungkin sekalian semua juga sama tuh, kalau kondisinya pengap, sirkulasi udaranya pengap, dalam sangkarnya kotor, pasti burung itu ada yang serak, ada yang muyung, tiba-tiba bahkan mati kena tetelo, bakteri coy, udara kotor. Nah alternatifnya gimana? Jadi ya kalian bisa cek suhu rumah kalian, sirkulasi udaranya bener apa enggak. Hati-hati, mungkin tiba-tiba rumah nih oke nih, pengalaman saya nih, ternyata tiba-tiba gak ketahuan tuh istri nggak bilang-bilang masak. Biasanya pernah sakit kayak gitu. Jadi mendingan cek dah, hati-hati kalau mau taruh rumah, silahkan dibersihin dulu sangkarnya, sirkulasi udaranya yang bagus gitu. Kalaupun masak, udaranya yang ngalir. Kayak contoh biasanya saya kalau masak ataupun saya ada penyemprotan nih, karena rumah saya sendiri emang agak sedikit tertutup, sirkulasi udara ada tapi dari belakang ke depan, di belakang nggak tembus gitu, artinya hanya mengandalkan sirkulasi dari depan. Kadang saya nyalain kipas angin biar ketika misalnya lagi kerja ada penyemprotan itu aman. Udah ditaruh yang bener, ditaruh sambil dimasterin itu. Naroknya kalau mau dibuka kerodongnya, saya biasanya saya hadapin ke tembok jadi nggak ngeliat orang. Terus kalau saya perlu kerodong ya biarin perkodong, yang penting catatan sirkulasi udara bersih. Oke. Tuh, jadi singkatnya cara ngerawat rotor saya sangat sederhana friend. Yang penting makanan, kebersihan, pemasteran satu-satu, taruh di tempat yang sejuk. Kalau bisa jangan didengarkan suara murai yang dewasa. Nanti kadang suara murai yang kecil ini niru cuy yang dewasa. Mending yang dewasanya bawain lagu-lagu murai yang keren. Kalau bawain suara peluit atau perkutut, takutnya ada pembeli yang pengen yang bagus ya. Kita rawat burung kita yang bagus, urusan rezeki atau enggak, yang penting kita rawat yang bagus aja. Oke, itu aja nih. Kayak saya ada masterannya saat ini cililin sebulan yang lagi dokter juga. Oke, itu aja friend, mudah-mudahan bermanfaat curhatan kita hari ini tentang aktivitas cara ngerawat murai batu, mulai dari ternak, perawatan, penggacoran ya. Kita sama-sama belajar ya, tidak maksud menggurui. Itu silahkan like, comment, and share jika bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Sapu Kandang dari Sijar Betpam Tangerang, Asep Supriyatna. Terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.